SIM. Plaza Kitchen. Bukan orang Indonesia, ke orang Senayan. Ibu dapat kali, jangan lihat itu jeli. Ada kopi susu. Ini pecah jadi satu, jadi ke satu dulu baru pecah. Karena ini kan berdekat, yang dua ini jadi ke satu dulu. Dia satu. Peringatan sulung. Peringatan sulung. Sudah tak ada. Sudah tak ada, lontong ada. Soto. Sotonya ada nasi kecil. Ini roti. Bersyukur Allah karena pada hari ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan kita bisa berkumpul. Kemudian salam dan salam kepada Nabi Muhammad dan insyaallah Rasulullah Muhammad. Semoga kita berkah dari akhir. Yang terhormat Ketua Kocap Pekanbaru Kak Maskur Tarmidi, yang saya hormati kakak Camat selaku Ketua Mabiran se-Pekanbaru, yang saya hormati kakak-kakak pimpinan Kocap yang hadir, Kak Linda, Kak Ir, dan kakak-kakak andalan, adik-adik DKC, DKR se-Pekanbaru. Alhamdulillah sesuai dengan agenda yang telah kita rencanakan pada awalnya, pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di Ketua Kartir Ranting se-Pekanbaru. Kalau itu belum apa ya. Baik rekan sekalian, sengaja hari ini kita berkumpul bersama dengan format sarapan bersama Coffee Morning. Tujuannya pertama jelas kita ingin menjalin silaturahmi antara Kabupaten Cabang dengan Mabiran dengan Kakuaran se-Pekanbaru agar sebuah sinergi kita untuk periode ini bisa berjalan dengan baik. Karena tantangan ke depan saya pikir cukup berat dengan kondisi pandemi juga, terus program kerja mungkin yang sudah kita susun bersama kemarin, ini tidak mungkin rasanya bisa kita kerjakan secara parsial. Ini harus menjadi kerja bersama antara Kabupaten Cabang dan Kabupaten Ranting, dan tentunya juga dukungan moral dari kakak-kakak Ketua Mabiran juga sangat kita butuhkan untuk kegiatan kita yang akan datang. Ada yang saya hormati, pagi ini kita mungkin lebih banyak nanti akan diskusi saja. Sebelumnya nanti Kak Maskur akan sedikit memberikan arahan, memberikan pengantar diskusi kita. Lalu kita adakan tanya jawab, diskusi bagaimana langkah kita ke depan mensinergikan antara program kerja antara cabang dan ranting. Ini saya kayak harus berdiri lah ya, yang belakang udah kelihatan kan. Sebelumnya izin kakak kenalkan, nama saya Ridrendra Kak. Periode ini saya membantu Kak Maskur sebagai sekretaris cabang. Kakak-kakak, adik-adik hadirin yang berbahagia, pertama sekali kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran kakak-kakak semua, adik-adik semua di kantor Kocap Kota Pekanbaru ini dalam rangka kegiatan Coffee Morning. Ya tadi Kak Tony dia agak ini gitu ya, mengenal istilah Coffee Morning ya, ini idenya Kak Iden ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran kakak-kakak dan adik-adik semua. Kegiatan ini kita maksudkan seperti yang Kak Iden sampaikan tadi, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk lebih menjalin ya, hubungan silaturahim, hubungan emosional ya, antara kita di gerakan pramuka ini. Karena ketika kita sudah
terjalin hubungan silaturahim, hubungan emosional, ya baik itu dari kakak-kakak majelis pembimbing ranting, kami yang ada di cabang dan kakak-kakak pengurus ranting yang ada di kecamatan, ketika sudah saling terkoneksi ya, sudah satu frekuensi, sudah seia sekata, seirama, saya kira apapun kegiatan kepramukaan yang kita laksanakan ke depannya akan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maju mundurnya gerakan pramuka di Kota Pekanbaru yang tergantung kita semua yang hadir saat ini. Yang untuk itu di awal-awal ya masa kepemimpinan periode kepengurusan waktu cabang gerakan pramuka 2020-2025 dan silaturahmi kita baru bisa kita laksanakan pada pagi hari ini. Untuk itu sekali lagi terima kasih atas kehadiran kakak-kakak semua. Yang selanjutnya juga kami ingin menyampaikan bahwa momentum berkumpulnya kita di kantor Kuarcap ini, mari kita jadikan kantor Kuarcap ini ke depannya sebagai tempat base camp kita. Ya, nah kalau kemarin mungkin kita masih sungkan-sungkan untuk berkumpul, ya datang ke kantor Kuarcap ini, kedepannya saya harap kakak-kakak yang dari pengurus ranting ya untuk menjadikan kantor Kuarcap ini sebagai base camp kita. Ya, saya sudah minta ke Kak Iden, Kak Tony untuk disiapkan konsumsi kita di sini, Kak Iden, Kak Tony ya. Artinya ya minimal ada kopi, ada teh. Ya, jadi kalau kakak-kakak semua, adik-adik semua datang ke kantor Kuarcap ini, ya minimal ada kopi, ada teh. Kalau bisa lagi ada di stokan Indomie rebus, Katon, Eden. Nah, jadi kalau lapar ya silakan bikin sendiri. Ya tujuannya apa? Ya biar kita senang ya, senang berkumpul di kantor ini. Kalau kita sudah enak ya saling terjalin hubungan silaturahim antara kita, saya yakin dan percaya bahwa apapun kegiatan kepramukaan yang kita laksanakan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan berikutnya juga saya ingin sampaikan terkait dengan agenda-agenda kepramukaan ya baik itu di cabang maupun di ranting. Ada beberapa poin yang mungkin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan pemekaran kecamatan ya, bahwa kita sudah sama-sama ketahui Kota Pekanbaru di penghujung tahun 2020 yang lalu melakukan penataan wilayah kecamatan yang menghasilkan dari 12 wilayah kecamatan. Saat ini Kota Pekanbaru sudah pemekaran menjadi 15 kecamatan. Artinya ada 3 kecamatan yang kita mekarkan. Yang pertama Kecamatan Tampan, dari Kecamatan Tampan 1 kecamatan menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Bina Widya dan Tuah Madani. Nah yang berikutnya Kecamatan Tenayan Raya kita pecahkan menjadi 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Kulim. Dan yang berikutnya Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir, dari 2 kecamatan kita mekarkan menjadi 3 kecamatan dan perubahan namanya. Rumbai itu menjadi Kecamatan Rumbai Barat ya. Kecamatan Rumbai Pesisir itu menjadi Kecamatan Rumbai Timur. Nah, gabungan pemecahan dari 2 kecamatan ini kita munculkan 1 kecamatan menjadi Kecamatan Rumbai. Nah, jadi patokan kita di Pemko mengambil nama itu khususnya di Kecamatan Rumbai Timur itu kita ambil dari Kecamatan Rumbai Pesisir yang lama. Karena kantor camat dan personilnya itu masih kita tempatkan orang-orang yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir lama menjadi Kecamatan Rumbai Timur saat ini. Ya, ini mungkin bisa menjadi referensi kita dalam pemekaran ranting ya maupun gudep nantinya. Dan untuk itu juga sebagai tindak lanjut dari pemekaran kecamatan ini tentu, dan ini juga sudah dimulai kemarin ya beberapa minggu yang lalu ya Kanton ya, tanggal 8 kita sudah mengadakan musran di Kecamatan Tenayan Raya, yaitu untuk Kecamatan Tenayannya dan Kecamatan Kulim. Alhamdulillah sudah terpilih ketuanya. Untuk Kecamatan Tenayan Raya Kak Indra ya, ini selamat Kak
terpilih menjadi Ketua Ranting Kecamatan Senayan Raya. Sebelumnya apa? Sebelumnya kamu. Oh ya. Nah, untuk di Kecamatan Kulim itu terpilih Kak Mukhtarudin, ya, Sekcam Kecamatan Kulim. Beliau berhalangan hadir karena memang ada kegiatan Pemko di Kecamatan Kulim. Nah, yang berikutnya kita akan melaksanakan musran di Kecamatan Rumbai, ya, untuk Kecamatan Rumbai Barat, Rumbai Timur, dan Rumbai. Nah, silakan nanti tanggal 27 Februari silakan Kak Tony, Kak Ida, dan Kak Linda, ya, diurus untuk musran ini dan mekanisme pemilihan ketua rantingnya. Ya, kita serahkan ke masing-masing pemilik suara, ya. Siapa yang terbaik ya silakan nanti kakak-kakak yang ingin mencalonkan diri, ya, kayak Cyril, ya. Ya kan? Ya, siapa lagi yang ingin, ya, berminat ke Ari, ya silakan nanti, ya, berkoordinasi dengan camatnya selaku ketua majelis pembimbing rantingnya. Gudeg-gudeg silakan digalang, ya, silakan digalang. Nah, yang berikutnya kita juga akan melaksanakan musran di Kecamatan Tampan, ya, untuk Kecamatan Tampan sendiri dan Kecamatan Bina Widya. Itu Tua Madani itu nanti tanggal 27 Maret, ya, nanti bulan depan, ya. Masih ada waktu untuk masing-masing calon yang ingin maju, ya, silakan jalin komunikasi, ya, Kak Irwan, ya. Nah, kalau berminat ya silakan jalin komunikasi. Itu Pak Camat, langsung duduk. Memang langsung cepat, ya. Nah, ini Pak Edi Serman, Camat Bina Widya, ya, yang juga baru dilantik kemarin. Nah, yang berikutnya juga selain pemekaran ranting, tentu kita akan menyesuaikan dengan nomor ranting dan gudeg tentu ini akan disesuaikan, ya. Ya, silakan nanti Kak Linda, Wakil Organikum persiapkan itu segala sesuatunya. Nah, yang berikutnya juga kami ingin sampaikan bahwa kegiatan kita di masa pandemi COVID ini, ya, kedepannya mungkin tidak akan sebebas, ya, waktu biasa sebelum pandemi kita melaksanakan kegiatan-kegiatan. Namun dari itu mungkin kita perlu melakukan kegiatan yang sifatnya tentu terbatas dengan penerapan protokol kesehatan. Nah, sebagai informasi juga, mungkin sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 2021 ini, ya, kita sudah berusaha kemarin menyusun anggaran, ya, khususnya untuk kegiatan kepramukaan di ranting itu sudah kita masukkan penganggarannya di masing-masing kecamatan. Ya, silakan nanti masing-masing ketua ranting berkoordinasi dengan Pak Camat selaku mabirannya kapan pelaksanaan kegiatan ini, dan saya minta nanti Kak Tony untuk mengatur, ya, kapan kegiatan di ranting ini yang bisa kita laksanakan. Ada 3 kegiatan, ya, yang kita rancang, ya, penganggarannya untuk tahun 2021 ini. Yang pertama ada pesta siaga, yang kedua ada kegiatan forum pergalang, dan yang ketiga ada kegiatan penegak, ya. Nah, jadi ada 3 kegiatan. Nah, silakan nanti, ya, dikomunikasikan kapan kita jadwalkan ini, ya, kegiatan untuk di masing-masing ranting ini. Nah, tentu nanti masing-masing ranting berkoordinasi dengan kita yang ada di Warcap, ya, untuk menyusun jadwal dan segala macamnya itu. Nah, berikut juga dengan kegiatan Pramuka Garuda, ya, yang sebelumnya juga mungkin kita pusatkan di cabang. Nah, ke depannya mungkin akan kita serahkan ke masing-masing ranting, ya, masing ranting dan gudegnya. Nah, gudegnya masing-masing, ya, silakan nanti usulannya, ya, seperti itu. Nah, nanti bisa kita laksanakan dengan baik tentunya. Nah, yang berikutnya terkait dengan Satgas Pramuka Peduli. Nah, ini kita sudah bentuk, ya, sudah bentuk Satgasnya, dan ini juga mengingat bahwa akhir-akhir ini wilayah Indonesia, ya, di awal tahun 2021 ini banyak kejadian musibah yang menimpa kita,
Nah ini sesuai juga dengan instruksi dari Kuarnas bahwa kita membentuk Satuan Tugas Pramuka Peduli. Nah kita sudah bentuk, nah kemarin kita sudah melakukan penggalangan ya, bumbung kemanusiaan untuk bencana yang ada di Sulawesi dan Kalimantan. Dan pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih kepada kakak-kakak ketua ranting, kakak-kakak ketua majelis pemimpin ranting yang ada di kecamatan atas aksi ya, termasuk juga adik-adik yang di DKR dan di cabang tentunya atas aksi bumbung kemanusiaan kita. Alhamdulillah kemarin sudah kita tutup dan berhasil menghimpun dana lebih kurang 67 juta dan alhamdulillah ya 17 juta kemarin sudah kita serahkan melalui Porda dan sisanya nanti akan kita utus beberapa orang pengurus kita yang akan langsung mengantar ke masing-masing lokasi bencana itu. Dan ini nanti akan kita dudukkan ya, akan kita persiapkan karena memang ini membutuhkan sesuatu yang mungkin perlu kita bicarakan untuk pengiriman bantuan ini. Nah yang berikutnya juga terkait dengan akreditasi gudeg, ya ini juga perlu ya, ini Kak Linda mungkin silakan nanti dilaksanakan. Dan rencana kita memang di awal tahun ini akan melaksanakan rapat kerja kayaknya, rapat kerja mungkin yang rapat paripurna ya, rapat paripurna yang mungkin masih menunggu jadwal dan masih mempersiapkan segala sesuatunya. Nah mungkin untuk hemat kami kegiatan paripurna ini kita laksanakan mungkin di kantor wali kota Senayan Raya saja ya, untuk jadwalnya mungkin bisa kita laksanakan sebelum puasa. Ya, puasa itu bulan April ya. Nah mungkin setelah pelaksanaan musran ya, di kecamatan yang sudah kita jadwalkan tadi, terakhir nanti di kecamatan Tampan tanggal 27 Maret. Nah mungkin di awal April kita laksanakan sidang paripurna ya namanya, rapat paripurna. Nah, dan sekaligus mungkin nanti kita mengadakan silaturahmi sebelum memasuki bulan puasa. Nah, jadi momennya mungkin seperti itu agenda ke depannya. Nah itu mungkin sekali lagi terima kasih atas kehadiran kakak-kakak semua. Mari kita jadikan momen Coffee Morning ini ya, berkumpulnya kita di kantor Kwarcap ini ya, kita jadikan kantor Kwarcap ini menjadi tempat yang berkumpulnya ya, kita semua yang diberi amanah untuk membina kegiatan kepramukaan di Kota Pekanbaru ini. Itu mungkin ya penyampaian dari kami, dan kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan ya, mungkin tempat ataupun makanan yang tidak sesuai dengan selera kakak-kakak semua. Itu kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Nah untuk kegiatan kedepannya yang Coffee Morning seperti ini Katon, kita gilir per ranting Katon. Ya, kalau hari ini tuan rumah Kecamatan Sahil, ya mungkin untuk yang bulan berikutnya entah di kecamatan mana tadi, Kak Obet tadi menawarkan. Nah ini kan Ketua Mabiran, nah ini Kak Obet, Ketua Mabiran Kecamatan Senaplan menawarkan ya, kena Kim Teng hari ini tutup ya, kena Imlek. Nah, Kak Obet menawarkan untuk kedepannya bisa kita Coffee Morning di Kecamatan Senaplan. Ya intinya ini kita lakukan untuk menjalin kebersamaan kita semua. Itu mungkin sekali lagi terima kasih dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah amin. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati andalan cabang Kwarcap Kota Pekanbaru, yang saya hormati kakak-kakak Pamabiran C Kwarcap Kota Pekanbaru, yang saya hormati Pak Kuarat C Kecamatan Kota Pekanbaru, yang saya hormati dan saya banggakan adik-adik DKC maupun DKR yang hadir pada acara yang dibuat atau ditajak oleh Kwarcap Kota Pekanbaru. Baik, di sini ada beberapa saran dan masukan yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang sangat-sangat baik sekarang ini. Yang pertama, ini
suatu kebanggaan bagi saya sebagai anggota pramuka, karena ini belum pernah terjadi sebelumnya, Kak. Jadi selama saya jadi anggota pramuka, inilah yang pertama terjadi. Saya di pramuka dari siaga sampai saya ikuti penggalang, penegak, PKJ, Andalan Batam dan ini belum pernah terjadi. Ini mungkin yang pertama. Cabang Kota Pekanbaru yang saya hormati Bapak-Bapak Camat, Bapak Lurah, saya Kota Pekanbaru yang hadir pada hari ini. Sedikit mungkin sebagai pembuka diskusi dan juga mungkin sebagai masukan kepada Mas Sultan ini, karena tadi sudah disampaikan beliau bahwasanya Kota Pekanbaru sudah menganggarkan kegiatan untuk 3 kegiatan yang menjadi pertanyaan bagi kami untuk langkah kedepannya kita melaksanakan kegiatan. Bahwasanya kita ketahui saat ini kita masih dalam keadaan masa pandemi. Pertanyaan kami kepada Kak Farmizi mungkin juga bisa nanti menyampaikan ke, mohon izin Kak Mastur, mungkin juga Dinas Pendidikan, dan di sini juga ada Kak Pengawas juga Pak Fadila, mengenai untuk berapa hari lagi seluruh SMP maupun SD di Kota Pekanbaru akan melaksanakan TMT, tatap muka terbatas. Jadi bagaimana sinergi dengan pelajaran di sekolah tatap muka terbatas ini dengan kita kegiatan ekstrakurikuler di kepramukaan. Jadi pedoman mungkin dari Menteri Pendidikan. Jadi kami nanti minta arahan dari Kak Maskur apakah ini nanti ada sinergi dengan Dinas Pendidikan juga dengan memperhatikan protokol kesehatan. Muhammad, yang terhormat Kak Kuarcap beserta rekan-rekan anak cabang, Kak Mabiran beserta Kak Koran, serta Ibu Lurah sekretariat saya, serta unsur Babicap kita Teguh Rahmat Bakri, serta DKC dan DKR. Yang utama itu Kak Maskur kemarin ini pada saat musyawarah Ranting Tengah Raya itu benar-benar mengharapkan ketua kuat yang hadir. Begitu Kak ya? Indra ya? Nah, oleh karena itu untuk pelantikan sudah disiapkan Kak Indra itu di alam terbuka. Maka jadwalnya nanti Kuaran Tengah Raya ini akan mengirim surat ke kita. Waktunya itu bukan mereka tentukan nggak, tapi kakak tentukan. Nah, saking Tengah Raya ingin Kak Kuarcap yang hadir, Indra ya. Nah, ini permintaan langsung ke Indra, nanti kita kondisikan perihal jadwal pelantikannya. Sebelum puasa atau pas puasa Kak? Kalau pas puasa hemat kita tidak ada konsumsi. Ya? Okay. Kalau malam bisa lah kan habis buka gitu enggak? Iya, buka bersama. Jadi jadwal nanti kita siapkan lah jadwal kedua. Yang kedua perihal kegiatan di Camat itu dana ini perlu kita tegaskan, dan dananya itu bukan dana pramuka tapi dana Camat. Namun kita bisa minta bantuan kepada Camat. Nah, kegiatan kita ada 3, yaitu kegiatan siaga, penggalang, dan penegak. Ya insya Allah tahun depan baru kita tingkatkan ada untuk kegiatan pembina. Nah, untuk kegiatannya kita sesuaikan nanti waktu dan tempatnya. Barangkali kita akan koordinasi khusus Kuarcap dan ketua-ketua Kuaran sehingga kita susun jadwal. Sehingga pelaksanaannya itu selama 2021 kita seluruh kecamatan ini bergerak ya. Perintah siaga semua. Tapi jangan satu hari itu pesta siaga. Atau nanti misalnya per hari pesta siaga habis 3 bulan. Terus penggalang habis 3 bulan. Penegak habis 3 bulan. Nah, itu kita susun bersama teknis nanti dengan Kakuaran. Ya akhirnya kita Kakuaran nanti akan melaporkan kepada Kamabirannya perihal kegiatan. Ada lagi? Itu aja. Masalah format kepengurusan. Oh ya, rangkap jabatan. Jadi di Undang-Undang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, ditunjuk untuk organisasi kita tidak ada cerita rangkap jabatan. Namun yang di bawah itu keputusannya adalah keputusan musyawarah. Nah, seperti musyawarah cabang kemarin memutuskan pimpinan kuartir ranting tidak boleh menjabat sebagai pimpinan kuartir cabang, itu keputusan musyawarah. Nah, di aturan main kita tidak ada. Tapi di bawah aturan main itu musyawarah adalah forum tertinggi untuk memutuskan sesuatu.
Nah itu nanti berdasarkan musyawarah ranting yang akan diselenggarakan, apakah di Tenai Raya, Yakulit, Rumbai dan Rumbai Pesisir serta Tampan nantinya, agar di musyawarah tersebut dibicarakan. Nah sehingga ada dasar kita untuk mengikuti atau tidak mengikuti hasil musyawarah itu. Nah jika sesuai dengan aturan itu tidak masalah sebenarnya. Si Fulan andalan di A, juga andalan di kuartir ranting A, andalan juga di kuartir ranting B. Nah, karena kita di Pramuka ini kakak sekalian, kadang rumah kita di Bobah misalnya kan, aktivitas kerja di Rumbai, atau kadang pindah lagi ke Tampan. Kadang terus kita membina ada beberapa gudeg. Jadi memang potensi kita gerakan Pramuka ini bermacam-macam kriterianya. Jadi saya kira barangkali itu akan terdapat oleh beberapa orang saja. Ya, tidak semua kita akan berlaku seperti itu. Nah, almarhum Kak Irmansyah juga saking dibutuhkannya, beliau andalan ranting di 50, pimpinan di kuartir ranting Senapelan, masuk di Rumbai kemarin karena dibutuhkan. Jadi kalau jurisprudensinya sudah ada. Kak Irmansyah itu hampir 7 kuaran dia masuk karena dibutuhkan. Kota Pekanbaru selaku Ketua Mabiran dan juga khusus saya hadir lurahnya dan juga kakak-kakak Kuaran, pengurus Kuaran dan para undangan yang kami hormati. Pertama, kami Kak Maskur mengapresiasi Coffee Morning ini karena ini yang perdana kakak sekalian. Perdana. Alhamdulillah selama kami aktif di gerakan Pramuka ini yang pertama Kak. Ya, ini apresiasi. Karena ini sangat bagus Kak Maskur. Ini untuk sinergitas kita bersama camat dan Kuaran sepekanbaru. Jangan kita hanya bertemu dalam pertemuan formal saja, tapi informal ini kadang lebih efektif daripada formal. Ya, ini salut untuk Kak Maskur. Selamat bersukses acaranya. Yang kedua, hadir bersama kami Camat Bina Widya, Kak Heri Suherman. Kami panggil kakak, bukan bapak, dipanggil kakak. Ya, Kak Heri Suherman yang baru beberapa hari yang lalu menjabat di Kecamatan Bina Widya, dan juga kami sampaikan salam juga dari Camat Tuan Medani Kak Abdul Bari. Tadi masih WA dengan kami, masih dalam on the way. Nah, ini kita belum tahu on the way sampai di mana, tapi ini perlu kami sampaikan ya, karena ini terkait nanti Kak Maskur ya, biar tahu juga camat-camat yang hadir ya Kak ya. Kemudian yang kami sampaikan dari Kuaran, tadi sudah disampaikan Kak Maskur sesuai surat kami ke Kuarcap. Kuaran Tampan termasuk yang salah satu dimekarkan. Insya Allah kami akan musyawarah ranting Kak. Dan ini sudah dikoordinasikan dengan camat sebelumnya yaitu PLT Kak Abdul Bari. Itu insya Allah tanggal 27 Maret. Sebagaimana permintaan dari Tenayan Raya tadi, kami juga meminta khusus kepada Kak Maskur hadir membuka nantinya Kak. Dan sekaligus ya Kak Denny memberikan nanti Kak penghargaan kepada gudeg tergiat Kak di Kuaran Tampan. Karena saat ini bulan Februari ini kami akan melaksanakan penilaian gudeg tergiat di wilayah Kecamatan Tampan yang saat ini mekar Bina Widya dan Tuan Medani, dalam rangka kita mengapresiasi Kak gudeg-gudeg yang ada di bawah kita. Karena selama ini kita belum memberikan apresiasi, kita lakukan apresiasi sebagai bentuk penilaian kita, evaluasi kita, dan kami harapkan nanti di puncaknya di Musran Kak Maskur hadir bersama kakak-kakak pimpinan dan ada yang lain. Dan itu mungkin momen terakhir bersama Tampan Kak, Pak Camat ya, momen terakhir karena nama Tampan insya Allah akan berakhir ya. Walaupun kami sebenarnya agak berat, nama Tampan ini sudah dikenal dari puluhan tahun yang lalu semenjak kami tinggal di Kecamatan Tampan. Tidak banyak mungkin katanya, semua sudah dibuka semua. Kami dari Bukit Raya mempertanyakan atau mungkin menagih janji daripada hasil musjab dan rakerjab, karena kegiatan apapun yang telah diprogramkan dan disusun yang belum ada sampai sekarang,
tim perumus dari kota cabang hasil muscap itu Kak belum sampai apa yang diinginkan kemarin. Karena timbul pertanyaan ini seperti Kak Indra tadi, rangkap jabatan. Dalam hasil muscap itu jelas dibunyikan ketua atau merangkap jabatan pengurus pimpinan kuartir ranting merangkap jabatan di kuartir manapun, dilarang adanya bahasa itu muncul. Yang terlupa kami dalam muscap kemarin itu mungkin susunan pengurus kuartir masuk ke cabang yang telah di SK-kan ini. Itu tak perlu kita singgung, itu sudah berlalu. Cuma yang memang kalau memang ada tim perumus itu hasil dari muscap itu disampaikan ke kuartir ranting biar juga bahan bacaan bagi ketua mabiran kami supaya tahu pula apa yang hasil dari musyawarahkan. Termasuk juga hasil rakernas kemarin juga belum disampaikan hasil rakernya. Karena ini berkaitan dengan penganggaran tadi. Informasi sudah berkembang ke bawah, bahkan salah satu dari medsos gua katakan harus bawah lebih kuat katanya. Ini kami juga ingin jangan ada kunyang anjing lagi kemudian hari Kak Maskur sebagai termasuk pada pengurus kota cabang terbaru, bahwasanya anggaran tersebut kalau memang bahasanya 3 kegiatan forum siaga, forum penggalang dan forum penegak, kalau bahasa forum Kak, ini maaf bukan menggurui Kak, forum siaga itu ada bermacam nih Kak, forum pertemuan siaga, pesta siaga, bazar siaga dan sebagainya. Forum penggalang ada berapa macam lagi Kak. Nah dengan kegiatan itu kami berharap memang forum penggalang atau forum itu yang terlaksana dengan anggaran minimal tadi bisa melaksanakan kegiatan maksimal. Nah SOP ini yang kami tunggu dari kuartir cabang ke kuartir ranting, sehingga nantinya kuartir ranting bisa bersinergi seperti ada Kak Maskur bahwa kantor ini adalah kiblatnya pramuka di Kota Pekanbaru nantinya. Kami kuartir ranting demikian. Apatah lagi berbunyi tadi Garuda, seleksi pramuka Garuda akan dilaksanakan oleh kuartir ranting dengan gudeg. Ini juga kami menunggu turunan aturan mainnya dari kuartir cabang, bagaimana bentuk bawahnya, sehingga pelaporan yang dibuat termasuk keuangan yang disampaikan nanti melalui Kak Camat satu ragam di atas Kak, tidak ada lagi timpang tindih keperluan di masa sana nanti bunyinya. Karena nanti kami beranggapan kalau memang 50 juta dibagi 3 tadi, ada tendensi bahwa ranting akan mengarahkan untuk penegak lebih besar sedikit, penggalang nomor 2-nya, siaga nomor 3-nya. Yang disampaikan Pak Safril tadi, bahwa untuk ketiga kegiatan ini rasanya sulit untuk kita laksanakan. Mengapa? Karena SOP dari Dinas Pendidikan itu untuk tatap muka saja siswa itu tidak ada pertemuan antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Nah, dan mereka di sekolah itu hanya 2 jam. 2 jam itu begitu datang mereka ada di dalam kelas. Kemudian dia pulang lagi dari kelas langsung dijemput oleh orang tua. Jadi tidak ada kegiatan siswa yang bisa say hello dengan kawannya, itu nggak ada. Di dalam kelas saja mereka tidak boleh meninggalkan tempat duduk. Nah, bagaimana kita akan melaksanakan kegiatan yang kita rencanakan ini? Ini gambaran yang dapat kami sampaikan. Kemudian juga kami kemarin di SAIL juga berbincang-bincang. Dengan kondisi sekarang, kegiatan yang bisa kami lakukan mungkin hanya bisa untuk orang dewasa secara virtual. Karena untuk peserta didik sementara waktu tidak akan bisa kita laksanakan karena kita terbatas oleh SOP yang diberikan oleh dinas yang memiliki siswa-siswa kita itu yang sebagai akan melaksanakan kegiatan yang kita kerja. Mungkin itu saja Kak Maskur, bisa untuk kita pertimbangkan kegiatan yang akan kita lakukan pada masa ini. Kemudian terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kakak-kakak pemabiran Kota Pekanbaru, yang kami hormati kakak-kakak Kuaran Kecamatan Kota Pekanbaru, yang kami hormati Bapak Ibu Lurah ya, Kecamatan Sail, yang kami hormati
seluruh adik-adik anggota pramuka Kota Pekanbaru. Pada kesempatan ini kami menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh dari Kakwaran ya, bahwa tiga kegiatan ini yang ada di RKA yang sudah kita siapkan ya, sesuai dengan petunjuk dari Korca, ada 3, yaitu pertama kegiatan pesta siaga, kemudian ada seminar, kemudian yang terakhir itu ada kegiatan forum. Nah, kalau kita lihat di situ ya, bahwa pesertanya ada 40 orang. Nah, kalau kita merujuk ya dengan maklumat dari Gubernur Riau dan juga surat edaran dari Surat Mendagri, bahwa kegiatan itu kan tidak boleh melebihi dari 50 orang. Jadi secara teknis saya rasa itu tidak masalah, karena bagaimanapun juga satu yang harus kita terapkan, kita tetap harus disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Nah, untuk ruangan, kapasitas ruangan saya rasa mungkin untuk 40 orang ini cukup memenuhi standar ya untuk melaksanakan prokes untuk di kantor camat. Atau mungkin ada dari Kamabiran yang mungkin bisa melaksanakan di hotel itu mungkin lebih bagus ya. Bagus, kita menggunakan bantuan masker dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau dan diserahkan melalui WhatsApp, dan jumlah yang kita terima itu kurang 1.500, dan jumlah masker ini kita bagi ke setiap Kakwaran untuk didistribusikan di masing-masing kepada masyarakat yang ada di masing-masing kecamatan. Mohon diterima, Bagus. Tepuk pramuka.